Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah yang mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini masuk materi pertama prakarya di semester kedua kelas 9. Tidak bosan-bosan ibu mengingatkan untuk tetap serius belajar karena kelulusan kamu di tangan sekolah. Jadi tolong jangan dibuat main segala sesuatu yang serius. Jika main game online bisa, maka belajar pun harus bisa. Mari kita awali pertemuan pertama kita di semester 2 ini di pelajaran prakarya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kamu belum punya bukunya, jadi buku pegangan yang akan digunakan kurang lebih gambarnya seperti yang kamu lihat sekarang. Adapun materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan adalah yang pertama, kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan campuran, kemudian rekayasa sistem elektronika dasar, lalu UTS, kemudian budidaya ikan hias. Kalau kemarin kita materinya itu ikan ternak ya, ikan konsumsi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ikan hias. Kemudian yang keempat adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi hasil samping perikanan dan peternakan menjadi makanan. Masuk bab yang pertama yaitu kerajinan dari bahan campuran. Maksud dari kerajinan bahan campuran adalah berarti menggabungkan antara bahan lunak keras dan bahan bahan lunak gitu ya. Jadi bahan yang keras dan bahan yang lunak, jadi dicampur. Kalau waktu di kelas 7 kemarin belajarnya tentang bahan lunak, kelas 8 bahan keras. Nah, kelas 9 belajarnya adalah kerajinan dari bahan campuran antara lunak dan keras ya. Prinsip kerajinan dari bahan campuran hanya menggunakan salah satu jenis bahan yang sering ditemukan banyak kendala. Nah, jadi gini, prinsipnya adalah pada kerajinan bahan campuran itu berbasis media campuran ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, merupakan penggabungan dari beberapa bahan baku yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya bahan yang dapat digunakan, bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Misalnya mencampurkan larutan asam dengan logam. Itu kan berarti bahan lunak dengan bahan keras kan ya. Larutan asam kan lunak, logam kan keras. Nah, kalau digabungkan justru logam akan terkikis, maka nggak boleh. Jadi prinsipnya harus sama-sama yang saling mendukung bahannya. Ketika digabung, maka bahan baku tersebut sama-sama saling menguatkan ya. Yang kedua, bahan baku kerajinan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu, tergantung pada produk kerajinan yang akan dibuat. Misalnya kalau kita mau buatnya produk berbahan dasar kaleng dengan lilin, nah itu kan masih bisa bersatu ya. Kemudian jadi cari bahan bakunya tuh nggak cuma satu, tapi bisa lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen satu jenis atau heterogen bermacam-macam. Heterogen itu artinya bermacam-macam, homogen itu artinya satu jenis. Misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, atau bisa juga alam dan buatan karena namanya campuran, boleh aja nggak masalah. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan. Ini sama-sama saling memberikan keindahan. Jangan digabung lilin sama botol tapi hasilnya tidak bagus gitu ya. Tapi harus menunjukkan nilai estetika atau keindahan. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Kerajinan dari bahan campuran akan menciptakan bentuk dan model kerajinan yang baru. Jadi pembuatan rancangannya harus tepat karena dia memadukan antara beberapa jenis produk atau jenis bahan menjadi satu bahan. Ya, jadi produk yang indah. Mengenal jenis dan teknik pembuatan kerajinan bahan campuran. Yang pertama, bahan logam. Kamu perlu mengetahui bahwa bahan buatan yang dimaksud dalam kategori logam itu banyak, bisa emas, perak, perunggu, aluminium, besi, kuningan, dan yang lainnya. Nah, bahan alam logam itu dapat dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris, bisa juga digunakan sebagai benda hias atau fungsional. Fungsional itu artinya benda yang memiliki fungsi, kalau perhiasan namanya aksesoris. Contohnya gelas dari besi, ada kan gelas besi, kemudian teko, nampan besi, wadah serbaguna, wajan, penggorengan. Nah, itu kan semua dari bahan besi aluminium.
Nah, logam memiliki sifat keras sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah seperti diolah dengan teknik bakar, pemanasan atau ditempa. Ditempa itu dicetak. Kemudian yang kedua bahan batu. Nah, batu ini bukan berarti batu yang batu kali gitu ya. Batu yang digunakan bisa berupa batu warna yang bernilai sangat unik seperti batu akik, batu cincin, bisa juga batu marmer buat lantai, bisa juga batu yang berwarna-warni. Banyak daerah Indonesia dijadikan batuan warna sebagai produk kerajinan seperti aksesoris pelengkap busana, penghias benda, interior dan eksterior. Interior tuh berarti hiasan rumah ya. Bisa juga menggunakan teknik pahat dan ukir. Misalnya kayak apa namanya? Hiasan pancuran air dari batu. Kalau sekarang tuh ada kolam dari batu. Nah, itu kan buatan manusia. Artinya batunya dipahat, diukir gitu ya. Yang ketiga namanya bahan plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol. Jadi yang namanya plastik, bahan plastik itu semua benda yang memang asalnya plastik. Kayak botol tuh namanya tetap botol plastik. Jadi bahan dasarnya tuh ya plastik ya, perabot dapur, perabot rumah tangga, ember misalnya, itu juga bahannya plastik. Namun yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan adalah botol ya. Selain memiliki permukaan yang cukup keras karena mudah dibentuk, plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang, bisa dipanasin dulu, dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain, misalnya dengan logam, kain, dan yang lainnya. Kayak misalnya penggorengan. Penggorengan itu kan dari logam, aluminium ya, tapi kan pegangannya dari bahan kayu atau plastik. Nah, itu namanya sudah memadukan produk kerajinan dengan dua bahan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bahan kayu. Oke. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Tahu kayu ya, nggak perlu dijelasin panjang lebar lah. Nah, selain buat keperluan masak atau perabot meja, mungkin yang selama ini kamu tahu kayu itu ya buat bikin bangku, meja gitu ya, jendela, pintu. Ternyata kayu juga bisa digunakan sebagai pembuat kertas. Ya, ada beberapa manfaat kayu. Bisa buat hiasan rumah tangga, misalnya kayu jati, kayu meranti, kayu nangka, mahoni, dan yang lainnya. Bisa juga digunakan sebagai bahan obat-obatan, misalnya kayu putih, minyak wangi, kayu cendana, dan yang lainnya. Ya, jadi banyak manfaatnya. Nah, salah satu contoh kenapa orang memilih kayu, pertama karena bersifat kedap air, isolator, penghantar, tidak tahan panas gitu ya, artinya dia bisa tidak menghantarkan panas lah intinya. Kemudian mudah dibentuk, bisa juga dipadukan dengan bahan lain misalnya logam, kaca, dan yang lainnya. Kayak kaca, bingkai kaca kan dari kayu, kaca dengan bingkainya. Kemudian apa tadi seperti penggorengan dengan pegangannya dari kayu. Yang kelima, bahan fiberglass, serat kaca atau fiberglass. Serat berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis, dapat dipintai menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Fiberglass itu kayak yang kita lihat ini apa namanya, penutup pagar. Biasanya digunakan untuk penutup pagar rumah gitu ya. Nah, itu namanya fiberglass. Kayak plastik tapi dia lebih tebal dari plastik ya. Biasanya digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik ya. Nah, kerajinan fiberglass itu harus menggunakan cairan yang namanya resin atau minyak resin atau minyak bumi dan residu, katalis, mat atau serat fiber, poles atau sabun krim silikon untuk membuat cetakan, serta talc untuk memekatkan warna. Jadi dia menggunakan bahan-bahan kimia campuran gitu ya. Selanjutnya adalah teknik pembuatan kerajinan bahan campuran. Yang pertama namanya teknik cor atau teknik tuang. Jadi bikin cetakan, kemudian bikin cetakan nih, cairannya dituang, itu namanya teknik cor. Yang kedua namanya teknik tuang berulang atau bivalve. Ini teknik yang biasa digunakan pada zaman prasejarah terlebih dahulu. Jadi kita udah buat cetakannya, kemudian ada dua nih, kayak misalnya bikin apa ya, yang gampang ya, bikin gantungan baju. Jadi bikin dulu cetakan gantungan bajunya, kemudian dituang cairannya, ditutup. Nanti diangkat, gantungan itu akan nempel di tutupnya sehingga cetakannya bisa dipakai berulang-ulang ya.
Kemudian teknik tuang sekali pakai atau cair perdu. Dibuat pada perunggu yang bentuk dan hiasannya lebih rumit seperti arca dan patung perunggu. Jadi hanya bisa dipakai satu kali. Misalnya cetakan bikin atas Monas itu kan cuma satu kali ya, nggak bisa dibikin dua kali. Atau misalnya bikin lagi di sini contohnya adalah ketika membuat membuat patung ya. Kalau patung kan hidungnya beda, ya beda cetakannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah teknik etsa, berasal dari bahasa Belkamu atau Jerman, yaitu etch yang berarti memakan, berkorosi atau berkarat. Kata etching berarti mengetsa, benda dari logam dapat dietsa dengan merendam dalam larutan etsa atau larutan asam. Jadi tadi seperti yang bilang pertama, nggak boleh mencampurkan logam dengan cairan asam. Kenapa? Logam akan terkikis oleh cairan asam. Nah, jadi mengetsa itu ketika kita mau buat produk dari bahan logam, itu logamnya direndam dalam cairan asam tadi, dalam larutan asam, sehingga dia terkikis menjadi seperti apa yang mau kita buat tadi gitu ya. Secara perlahan-lahan asam akan melarutkan dan mengikis tempat-tempat yang terbuka sampai tingkat yang diinginkan, sehingga permukaannya turun sampai di bawah permukaan aslinya, sementara bagian logam yang dilindungi tetap utuh. Beberapa larutan atau bahan kimia yang secara terpisah dapat menggigit, mencerna, dan melarutkan logam sangat bergantung pada jenis logam yang akan dietsa. Jadi logam yang sudah dimasukkan larutan asam itu akan lebih mudah dibentuk ya. Oke, kemudian yang selanjutnya teknik ukir. Di Indonesia karya ukir sudah dikenal sejak zaman batu. Jadi kalau ukiran nggak perlu dijelasin lah, tahu ya, kayak kaligrafi, kemudian ukiran kayu, pengrajin gerabah, dan yang lainnya. Teknik ukir tekan, ada yang namanya ukir tekan. Biasanya ukir tekan digunakan pada plat logam. Kalau teknik ukir biasanya kayu, ukir tekan itu biasanya pada logam. Dengan menekankan permukaan benda kerja mengikuti bentuk sesuai motif dari gambar yang telah ditentukan. Jadi kita udah bikin dulu gambarnya, ditempel di logam, baru diukir. Ya, namanya ukir tekan. Teknik anyam, menganyam tahu ya, menyusun, menyilangkan satu dengan yang lain. Teknik patri, penyambungan bahan logam di bawah pengaruh panas dengan pertolongan bahan tambah atau bahan campur logam, biasanya berupa timah. Ya, patri itu biasanya misalnya panci yang bolong atau logam yang bolong itu biasanya ditempelkan timah, kemudian diberi bantuan panas sehingga panci tadi akan tertutup dengan timah yang tadi. Jadi dicampur gitu ya. Sebagai pengganti las, kalau nggak ngerti patri itu las. Nah, kamu kan suka ngeliat tukang las tuh nyambung besi. Nah, kurang lebih seperti itu. Pematrian banyak digunakan pada sambungan konstruksi yang baik untuk dipatri namun tidak dapat dilas. Pematrian dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada kondisi berikut ini. Yang pertama, sebagai pengganti pengelasan pada konstruksi bahan yang peka terhadap suhu pengelasan yang tinggi. Kalau las kan tinggi itu cahayanya, panasnya. Kalau patri dia lebih di bawahnya. Untuk menyambung logam yang titik leburnya sangat beda, misalnya baja dengan kuningan, tembaga, logam keras, dan yang lainnya. Untuk menyambung benda kerja yang sangat kecil, tipis, dan bentuknya istimewa. Yang keempat, untuk pekerjaan perbaikan bagian yang sangat peka terhadap panas, misalnya perkakas. Dan yang kelima, untuk pengedapan atau sambungan wadah, retak-retak, dan lainnya. Kalau ngelas kan dia untuk semua tuh kuat gitu ya, misalnya besi dengan besi gitu. Tapi kalau patri, dia untuk bagian-bagian yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah teknik grafir. Teknik mengikis sebagian permukaan material dengan pola tertentu. Biasanya untuk bikin trofi tahu, piala, aksesoris, perhiasan, dan alat tulis. Yang terakhir, teknik las. Baru nih las, teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagai logam induk dan logam pengisi, atau tanpa tekanan dan dengan tanpa logam penambah, dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Prosedur pengelasan tampak sangat sederhana, namun sebenarnya juga harus memerlukan keahlian khusus. Kalau ngelas tuh berarti digabung gitu ya, antara satu logam dengan logam yang lain. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu materi yang bisa ibu jelaskan. Untuk kelas 9, kamu kan sudah punya nomor handphone gurumu masing-masing. Jadi jika materi yang disampaikan tidak jelas, kamu bisa WA dengan format kata-kata yang sopan, menyebutkan nama, untuk bertanya materi yang tidak jelas. Jadi bukan berarti gurunya ngasih tugas, terus kamu nggak ngerjain dengan alasan nggak ngerti.
Padahal kalau dijelaskan di YouTube ini kan nggak mungkin selama ngejelasin di kelas. Jadi tolong sama-sama mengerti dan sama-sama memahami kondisi saat ini. Jangan menyalahkan gurunya, apalagi menganggap gurunya santai-santai terus kamu yang capek-capek main game gitu ya. Belajar sopan lah nak, belajar bahwa ilmu yang disampaikan itu sekecil apapun dia tetap bernilai ilmu. Jadi ibu buka pertanyaan, silakan kamu bisa WA ibu untuk di pelajaran prakarya maupun IPS. Jika kamu tidak mengerti apa yang ibu jelaskan, kemudian ada soal dan kamu tidak bisa menjawabnya, kamu bisa langsung bertanya sama ibu. Bisa WA tanya, Bu saya nggak ngerti maksudnya raster engraving itu apa Bu, vektor engraving itu apa. Ibu akan menjelaskan bahkan bisa menggunakan voice note di WA karena durasinya kan mungkin lebih ringan daripada menggunakan YouTube. Jadi tolong sekali lagi ibu ingatkan kelas 9 nggak usah nyalah-nyalahin gurunya. Kamu udah kelas 9, sudah 3 tahun di Nurul Falah, sudah banyak dibantu sama gurunya. Jadi tolong bersikap lebih sopan, lebih hormat karena ilmu yang diberikan tidak akan bermanfaat jika kamu tidak menghormati gurumu. Sekian materi yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan pertama kita di semester 2. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat dipahami, dapat menjadi ilmu yang manfaat buat kalian semua. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, di rumah aja, jauhi kerumunan, gak usah kumpul-kumpul kemana-mana, kurangin main game, lebih serius dalam belajar, dan lebih sopan dalam berkata. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.